Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Balik lagi ya di YouTube channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, di video kali ini seperti biasa, kalau udah di awal bulan itu berarti waktunya kita untuk bikin budgeting. Nah, kali ini aku mau buat budgeting untuk bulan Maret ya teman-teman. Dan untuk budgeting di bulan Februari, alhamdulillah masih aman ya teman-teman. Ini dompetnya udah kosong melompong karena sisa-sisa uangnya sudah aku ambil, tapi nggak aku videoin gitu ya. Jadi sekarang aku mau langsung aja untuk budgeting di bulan Maret. Nah, untuk di bulan Maret kali ini alhamdulillah ya teman-teman, kita juga bakal menghadapi bulan puasa sebentar lagi. Tapi untuk budgeting aku kali ini itu tetap seperti biasa, seperti bulan kemarin, karena memang memasuki bulan puasanya itu di akhir bulan ya. Jadi mungkin untuk anggaran khusus bulan puasa itu aku bikinnya di bulan April aja, karena bertepatan juga sama gajiannya Pak suami gitu ya. Jadi mungkin kalau nggak salah ya tanggal 23 atau 24 kita mau mulai puasa memasuki bulan Ramadan. Gak kerasa ya, ternyata waktu itu cepet banget berlalu, padahal perasaan baru menyambut tahun 2023, sekarang udah mau masuk bulan puasa aja. Tapi tetap aja ya seneng gitu kan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci. Jadi gimana nih teman-teman, sudah ada persiapannya untuk menyambut bulan suci Ramadan? Dari segi persiapan hatinya, kemudian persiapan finansialnya, karena seperti yang kita tahu ya, pengeluaran di bulan puasa itu lumayan cukup besar, karena kita banyak momen-momen gitu ya yang membutuhkan budget yang enggak sedikit gitu ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Masih belum terlambat sih, karena masih beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi gitu ya untuk memasuki bulan puasa. Jadi bisa mulai nabung dari sekarang. Kalau dari aku pribadi sih alhamdulillah sudah ada persiapan tabungannya, walaupun sedikit, tapi semoga aja bisa membantu untuk menutupi beberapa pengeluaran yang kadang tuh nggak terduga gitu ya di bulan puasa. Karena teman-teman tahu sendiri kan, kalau pengeluaran di bulan puasa itu ya takjilannya lah, ya bukbernya lah, kalau misalnya ada reunian gitu ya, reuni sama teman-teman SMA atau sama-sama teman sekolah gitu ya. Jadi bismillah, semoga kita semua siap gitu ya, lahir batin ataupun dari finansialnya juga. Semoga kita bisa terus diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya sampai nanti kita tiba untuk menyambut bulan suci Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini teman-teman aku udah mulai bikin budgeting untuk bulan Maret, dan seperti biasa ya teman-teman, ini biar lebih cantik dan lebih semangat gitu, aku bikin hias-hiasan kecil gitu ya supaya enak juga dilihatnya. Jadi ini aku udah selesai untuk tulis savingnya, itu seperti biasa ada dana darurat sama tabungan. Karena alhamdulillah nih di bulan ini kita tuh udah lunas angsurannya. Jadi untuk tabungan itu aku alokasikan agak banyakan ya dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi untuk dana daruratnya itu ada 100.000, dan untuk sinking fundnya itu 300.000. Dilanjut untuk kewajibannya, jadi kan biasanya aku tuh nggak menganggarkan kontrakan ya untuk di kewajiban, karena biasanya aku tuh ngambil dari penghasilan tambahan suami. Tapi karena
untuk bulan ini alhamdulillah angsuran kita udah lunas, jadi kita alokasikan aja, kita alihkan ke bayar kontrakan. Jadi bayar kontrakan ini tuh sebenarnya 1 tahun sekali, 6 bulan sekali. Jadi untuk bayarnya kita cicil aja gitu ya, kita nabung dulu sebulannya itu berapa. Nah, jadi di sini aku tulis untuk kontrakannya itu 350 per bulan, dikumpulin sedikit demi sedikit. Kalau udah terkumpul baru nanti kita bayarkan sama ibu kontrakannya. Terus untuk listrik seperti biasa 250. Terus untuk PDAM-nya 200, sama gasnya itu 50. Sebenarnya gas ini tuh bukan kewajiban sih, lebih ke kebutuhan gitu ya. Cuman aku tuh biasanya nulis tuh di kewajiban, jadi ya udah nggak apa-apa, aku tulis di kewajiban aja untuk anggaran gas. Oke, lanjut untuk anggaran kebutuhan seperti biasa juga masih ada belanja bulanan, kemudian ada susu, ada keperluan anak. Keperluan anak ini biasanya itu untuk minyak telon ataupun bedak-bedaknya gitu ya, terus diapersnya. Nah, itu di keperluan anak. Terus untuk pulsa, ini pulsa internet ya teman-teman. Terus untuk bensinnya, untuk bensin ini aku anggarkannya 200.000, dan alhamdulillah tuh cukup ya untuk 1 bulan, karena jarak dari rumah ke tempat kerjanya suami tuh lumayan deket. Dilanjut untuk belanja mingguan. Belanja mingguan di sini aku anggarkan 800 sebulannya, berarti per minggunya itu 200.000 ya teman-teman. Terus untuk ganti oli ini aku anggarkan seperti biasa 50.000. Untuk jajan anak ini aku anggarkannya 200.000. Lanjut untuk jaga-jaga, untuk jajan anaknya itu 300.000. Terus untuk jaga-jaganya 100.000, dan jajan weekendnya 200.000. Nah, jadi alhamdulillah semuanya sudah aku anggarkan. Jadi kalau udah dianggarkan seperti ini, kita jadi tahu ya uangnya itu nanti bakal kemana aja. Jadi nggak asal dikeluarin aja, karena emang ada anggarannya, ada alokasinya masing-masing. Jadi kalau misalnya yang punya sifat boros gitu ya, ini tuh bisa jadi reminder kalau misalnya uangnya itu bukan untuk poya-poya, tapi untuk kebutuhan kita selama sebulan gitu ya. Karena kadang kita tuh kalau pas gajian ngerasa kaya dalam sehari, nggak sehari sih, kadang seminggu gitu ya, ngerasa kaya karena uangnya masih banyak gitu ya. Wah, mau beli apa nih, mau belanja apa nih gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah bikin budgeting, kita sudah tahu gitu ya uangnya mau kemana aja, insya Allah kita bakal kontrol diri, akan mengendalikan diri kita untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak penting gitu ya. Jadi ini juga salah satu cara supaya kita lebih bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena kita bisa mengelolanya dengan baik. Karena seperti yang kita tahu ya, rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang kita keluarkan itu semua harus dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Jadi bukan asal-asal aja kita dikasih terus nggak ada pertanggungjawabannya. Dan semenjak aku menerapkan budgeting untuk mengatur keuangan di dalam rumah tangga aku juga selalu merasakan manfaatnya. Kayak lebih punya anggaran untuk sedekah, untuk ngasih ke orang-orang yang membutuhkan, ataupun aku juga lebih
apa namanya, lebih konsisten untuk nabung gitu ya, karena kan kalau kita nggak budgeting tuh nggak ada pikiran buat nabung gitu kan. Ya udah deh, uangnya tuh untuk kebutuhan aja, nggak usah nabung gitu. Nanti kalau misalnya ada keperluan apa, semoga aja ada aja gitu rezekinya. Nah itu biasanya mindsetnya kalau belum melakukan budgeting. Tapi kalau udah menerapkan budgeting, itu pasti tabungan yang didahulukan gitu ya, seperti quote of the day yang aku bikin, yang isinya simpanlah sebagian dari hartamu untuk masa depan karena itu jauh lebih baik bagi dirimu sendiri. HR Bukhari. Jadi ini tuh ada hadisnya ya teman-teman, jadi nggak asal kita simpan uang aja, karena emang itu tuh anjuran loh teman-teman untuk kita bisa menabung. Karena aku tuh pernah dengar sesungguhnya kita tuh lebih baik meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan kaya daripada meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan miskin. Jadi karena kalau kita udah menabung itu insya Allah ya ada manfaatnya, kita bisa mewariskan uang itu untuk anak-anak kita di masa depan. Jadi pokoknya nggak ada yang sia-sia dari menabung ini, karena semuanya ada manfaatnya. Jadi kalau udah tahu kayak gitu masih ragu nih buat budgeting, karena budgeting ini tuh bener-bener banyak banget loh manfaatnya ya. Jadi hayu yang belum mulai budgeting bisa mulai dari sekarang ya. Oke teman-teman semuanya, segitu aja dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai ke detik ini. Kalau kalian suka sama videonya silahkan di like, komen, dan jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum. Semoga videonya bermanfaat dan aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.